Akhirnya tiba juga di pos 1 Gunung Guntur dan ini kita sudah memakan perjalanan kurang lebih 50 menit dan di sini ternyata ada saung. Tuh, jadi kita bisa istirahat sejenak, melepas lelah, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Karena target kita adalah untuk napak tilas perjalanan Gibran, di mana Gibran terakhir terlihat itu di pos 3 Gunung Guntur. Jadi kita rencananya ke pos 3. Kita istirahat dulu yuk. Semangat bro. Oke. Udah di pos 1 kita. Alhamdulillah. Semangat kawan. Gimana? Mantap? Biasa. Super? Mantap. Nah, Nungguin bos Starly. oke. Mana bosku? Aman bosku? Mantap. Amazing. Amazing. Oke. Udah. Bukit Bintang. Udah. Nah bro, aman bro? Aman. Itu teknik apa bro tadi kayak gitu? Buat ngatur pernapasan sih. Oh gitu. Iya. Sip. Lebih asik. Enjoy. Oke, enjoy. Harus bener nih kayak ini. Mantap lah ya. Trek ya. Gila. Baru pertama kali gua naik gunung. Sama gue juga bro. Gua cuma gue dandan. Dan pada akhirnya habis dengan keringat. Lah kamu udah biasa Kang ya? Kayak gini ya? Iya. Ya emang ada ya? Oh ini malah Oh, kayak ini biasa mah ya? bukan udah biasa, luar biasa. Pokoknya pos registrasi di Ini sini. adalah pos registrasi. Oh gitu. Benar, kita sudah registrasi melalui Mang Ade tadi sore. Perwakilan gitu aja. Jadi ini pos jaga yang ada di pos 1. Di pos 1 ini selain ada musola, kemudian juga ada sumber air. Di sini adalah pos jaga tempat di mana para pendaki harus melakukan registrasi. Kenapa harus melakukan registrasi? Supaya terdata dengan betul bahwa berapa orang yang naik dan dipastikan nanti ketika turun juga jumlahnya lengkap gitu ya. Nah, jadi harus melakukan registrasi dulu di pos jaga ini. Nah, kalau untuk jalurnya sendiri nih, dari sini ke pos 3 tuh gimana? Ya kalau dari sini ke pos 3 itu mungkin agak menang Pak. Ekstrim. Ekstrim ya? Ya ekstrim. Kenapa tuh ekstrimnya? Apakah pasir, batu atau gimana? Batu-batu besar itu dia treknya kakinya sampai dagu lah. Oke. Baik, jadi kalau dilihat tadi dari bawah ke sini memang jalurnya masih yang batuan kecil-kecil, kemudian pasir juga, jadi seperti agak sedikit licin gitu ya. Cuman kalau di atas ternyata lebih menantang lagi, tapi kita tetap harus semangat. Ayo, Mang. Di situ itu banyak yang keseleo gitu. Oh, Kaki patah gitu. oke. Jadi harus tetap berhati-hati ya. Pelan-pelan aja, kalau memang merasa capek tidak usah dipaksakan, istirahat, kemudian baru melanjutkan lagi. Ya. Bukankah begitu? Oke, ayo Mang Ade, silahkan. Dika, Charlie, aman? Oke. Gunung Guntur ternyata memiliki pesona yang tak kalah indahnya dengan gunung-gunung lain di Nusantara.
Salah satu pesonanya adalah karena memiliki beberapa jalur pendakian yang menantang dan kebanyakan jalur daki yang terjal, membuat gunung ini tak direkomendasikan kepada mereka para pemula. Sementara itu juga terdapat kisah misteri lain yang tersembunyi di gunung ini. Kendati hampir di setiap pegunungannya di Indonesia menyimpan kisah horornya masing-masing. Namun bagi para pendaki, Gunung Guntur adalah sebuah kisah berbeda. Kalau misalnya nenek-nenek seperti gitu ya yang ada di alam itu ya lihat anak misalnya yang masih wangi gitu ya, belum berdosa, karena mungkin dia merasakan bahkan ini cucu saya dan juga merasa kasihan mungkin anaknya yang soleh misalnya datang ke sini gitu, seperti itu Bu. Salah satu kisah horor yang diceritakan adalah mitos keberadaan kakek bungkuk penjaga Gunung Guntur. Kisah dari keberadaan sosok kakek bungkuk atau sering diceritakan kakek kerdil sangat populer di kalangan para pendaki. Pasalnya, tak sedikit pendaki yang pernah melihat penampakan dari sosok kakek misterius ini. Penjaga Gunung Guntur yang konon katanya berwujud kakek kerdil ini memang sangat misterius. Selain keberadaan yang muncul dan menghilang secara tiba-tiba, sosok kakek ini juga diyakini memiliki energi besar yang mampu mengendalikan para lelembut di kawasan Gunung Guntur. Dikisahkan, biasanya sosok kakek misterius ini akan mengikuti atau bahkan menampakkan diri kepada mereka para pendaki yang memiliki niatan buruk terhadap kelestarian Gunung Guntur. Jika ada pendaki dengan niatan buruk, seperti melakukan maksiat di kawasan gunung ini atau merusak alam, sosok kakek kerdil biasanya akan muncul dan menegur para pendaki dengan cara berbeda-beda. Di antaranya, kakek misterius ini akan menampakkan dirinya dari kejauhan dengan tatapan sinis dan seringkali melemparkan batu kepada si pelaku, atau bahkan makhluk supranatural ini pun bisa secara misterius hadir di tengah-tengah rombongan pendaki dan menyerupai salah satu rombongan pendaki. Keberadaan kisah kakek bungkuk ini sejatinya hanya menjaga kelestarian kawasan Gunung Guntur. Oleh karenanya, tata krama dan etika saat berada di Gunung Guntur teramat perlu dijaga dan diperhatikan oleh para pendaki. Di sini Kalau di Curug gini, penunggunya Eyang Rarasati. beliau ini siapa, Mang? Apa? Beliau ini siapa? Ini anak buahnya Prabu Siliwangi Dama dari Sancang Kidul. Perilakunya katanya suka